Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video yang ketiga, masih dalam pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Dokumen. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang insert word art dan insert yang lainnya. Word art ini Bapak Ibu itu seperti tulisan yang cantik gitu ya, biasanya di bagian judul. Nah, bagaimana caranya? Ini ada langkahnya Bapak Ibu di tutorial dengan cara klik insert atau sisipkan, klik drawing atau gambar, klik plus, kemudian pada bagian tindakan atau action, Bapak Ibu pilih word art. Oke, kita akan mencoba langsung Bapak Ibu. Ya, ini contoh di pekerjaan kita tadi. Ini pada tulisan proklamasi kan masih diketik biasa nih. Kita akan bikin Bapak Ibu di tulisan proklamasi ini nanti itu akan kita bikin semacam word art ya. Caranya adalah klik sisipkan atau insert, kemudian klik gambar, kemudian klik plus baru. Nah, pada bagian action atau tindakan, kita pilih word art. Ini Bapak Ibu, tinggal klik word art. Kita ketikkan di sini itu tulisan ya, apa yang akan kita tuliskan. Contoh misalkan proklamasi. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu klik sembarang tempat. Oh, maaf, ini masih ada kekeliruan. Kita ulangi lagi ya. Ya, di sini sudah ada Bapak Ibu. Setelah kita mengetikkan tulisan yang akan kita bikin word art, gunakan enter untuk menyimpan, gunakan shift plus enter untuk memasukkan beberapa baris. Jadi, Bapak Ibu nanti kalau misalkan pengen menambahi lagi ya, di bawahnya itu bisa klik save, kemudian enter. Nah, seperti itu. Itu untuk kalimat di bawahnya. Tapi jika tidak, ya cukup proklamasi saja ya. Atau kita tambahi ya, kronologi peristiwa. Oke, kita cek. Wah, ini saya tadi sudah tergantung enter langsung ya Bapak Ibu. Jadi di sini nggak muncul ya. Oke, kita ulangi Bapak Ibu ya. Kita ulangi saja mulai dari awal. Sisipkan plus gambar baru, kemudian pilih tindakan, pilih word art. Kita ketikkan di sini proklamasi. Jika sudah, enter. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah tulisannya, proklamasi. Kemudian kita bisa mewarnai atau apa terserah ya. Contoh misalkan kita mau tulisannya menjadi warna merah. Atau mungkin fontnya ini kita rubah menjadi impact. Nah, seperti ini. Atau kita kasih miring. Nah, kita bold. Iya, macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kita kasih pembatasnya mungkin warnanya biru. Nah, misalkan seperti itu. Terus apalagi ya, banyak ya Bapak Ibu ya. Jika sudah merasa ini sudah sip gitu ya, kita klik simpan dan tutup. Nah, kita tunggu. Iya, sudah selesai ya. Lembar kerja siswa mapel sejarah kelas 11 proklamasi. Nah, kita bisa mengaturnya Bapak Ibu. Kita rata tengah ya. Nah, seperti ini. Kita bisa selanjutnya setelah berhasil memasukkan word art, kita sekarang mengatur ya untuk warna tulisan dan sebagainya. Kita mungkin bisa merubah untuk jenis tulisan ini Bapak Ibu ya, kita rubah warnanya biar tampak beda. Oke. Kemudian kita juga bisa mengatur Bapak Ibu untuk header and footer ya. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi biar kelihatan cantik header atas, footer yang bawah sini ya. Bagaimana caranya? Ada juga Bapak Ibu di tutorialnya. Klik untuk insert header and footer. Caranya adalah sisipkan, pilih header and footer, pilih bagian header dan pilih bagian footer. Kemudian silakan dituliskan, ketikkan headernya apa. Jika sudah, untuk mengatur yang lainnya bisa dipilih ya, misalkan headernya itu untuk halaman tertentu dan sebagainya ya, atau juga bisa menyisipkan nomor halaman juga bisa ya. Oke, kita akan praktekkan. Ini hasilnya Bapak Ibu untuk header dan footer. Oke, sekarang kita praktekkan memasukkan header dan footer ya. Klik sisipkan, pilih header and footer. Untuk bagian header kita pilih tulisan saja di sini, lembar kerja. Oh, kok gede semua. Lembar
kerja siswa kelas sejarah ya, sejarah peminatan. Nah, kemudian kita kasih warna beda, bisa Bapak Ibu. Misalkan warna ini ya, kita bold juga bisa ya. Kita mau rata tengah, rata kiri, rata kanan dan sebagainya juga bisa. Kita bikin rata kanan ya. Terus kemudian kita juga bisa mengatur opsinya di sini Bapak Ibu ya. Untuk opsinya yaitu untuk nomor halaman, menghapus, format header dan sebagainya ya. Ini ada batasnya, batas headernya 1,27 dan sebagainya. Kita bisa ngatur, jika ingin dirubah-rubah di sini bisa. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa ya. Nah, itu Bapak Ibu. Terus kemudian untuk bagian footer atau bagian bawah itu kita kasih semacam halaman dan judul ya. Judul dari materi ya. Oke. Kita masukkan, sisipkan header and footer, belly footer, kemudian materinya ya. Kelas 11 IPS, materi proklamasi. Nah, seperti ini. Kita bisa ngasih bold, kita kasih warna yang beda, materi proklamasi, kita kasih proklamasi warna yang beda. Nah, jangan lupa kita juga bisa langsung memberikan halaman ya. Nomor halaman di sini pada bagian footer dimulai halaman 1, klik terapkan. Nah, ini Bapak Ibu kan langsung nempel nih di sebelah sini. Kita bisa mentapnya. Nah, seperti ini. Atau kita atur langsung ini, rata kiri, rata kanannya. Nah, seperti itu. Nah, biar ini tidak ini biar geser ke sebelah kanan. Caranya adalah ini biarkan rata kiri, ini yang kita tap ya Bapak Ibu. Kita tap. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Jika sudah, kita bisa melihat halaman header footernya sudah bisa ya, bisa kita lihat header and footernya. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih warna-warna Bapak Ibu. Ya. Oh iya, pembatas sampai lupa. Ya, kita juga bisa memberikan pembatas antar materi ya. Ini contoh. Ini adalah gambar tentang peristiwa pengeboman. Nah, pasca pengeboman ya, berturut-turut peristiwa sejarah, ada peristiwa Rengas Dengklok. Ini salah tulis ya, salah nulisnya nih. Rengas Dengklok. Nah, sampai proklamasi. Nah, ini kan materi baru nih. Kita bisa menyisipkan pembatas dengan cara klik sisipkan garis horizontal. Klik. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ada pembatas antara materi satu dengan materi yang kedua. Nah, ini ya. Berita kekalahan Jepang ya. Ini materinya, kemudian ini peristiwanya dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Oke, kita mau berita kekalahan Jepang. Ini peristiwa Rengas Dengklok ya. Kita kasih garis lagi, sisipkan garis horizontal. Nah, ini amatilah gambar. Nah, ini kan berarti ada gambar nih tentang Rengas Dengklok. Oke, kita cari ya Bapak Ibu. Rengas Dengklok. Sisipkan gambar dari internet. Semoga ada. Rengas Dengklok. Oh, ada, alhamdulillah ya. Oke, kita tinggal geser saja di sini. Iya. Kita kecilkan sedikit biar nggak terlalu gede. Kita kasih batas-batas. Siap. Nah, ini ya. Amatilah gambar tersebut. Diskusikan. Oke, sekarang ini kita kasih garis pembatas lagi, sisipkan garis pembatas. Oke, peristiwa penyusunan proklamasi. Nah, oke, Bapak Ibu juga bisa memasukkan namanya insert link ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memasukkan link.
Untuk lebih jelasnya, silahkan baca dari materi. Nah, maksudnya gitu Bapak Ibu. Materi ini kita blok, kemudian kita sisipkan link. Ya, sisipkan link ini. Klik link. Nah, di sini kita bisa memasukkan linknya apa ya. Kita masukkan, kita cari materi proklamasi Bapak Ibu tentang proklamasi ya. Mungkin ini ya. Kemudian, oh terlalu sedikit ini materinya. Teks proklamasi Kompas. Enak Wikipedia ini aja. Coba kita cek materinya. Iya, nggak apa-apa, lebih banyak. Kita copy. Kita masukkan di sini, tempel. Nah ini ya, kita klik terapkan. Nah gitu Bapak Ibu ya, caranya seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan baca dari materi ini, biar nanti mereka klik. Nah kemudian dia langsung bisa menjawab. Terus kemudian masuk ke materi, kemudian dia mengerjakan. Kita kasih batasan lagi ini, sisipkan, kita kasih pembatas. Nah pada ini benar oke. Tokoh-tokoh peran sertanya dalam peristiwa seputar proklamasi. Ya, kita bisa Bapak Ibu selain memberikan tugas untuk mengupload foto, kita juga bisa memberikan contoh ya. Kasih aja komentar di sini ya. Tempat menjawab kita kasih komentar. Berikan penjelasan pada foto yang kamu upload. Nama tokoh dan perannya dalam peristiwa proklamasi. Nah, seperti itu. Komentar. Nah, biar nanti mereka bisa ya. Silahkan upload. Ya, dan sebutkan nama tokoh serta perannya. Oke. Kita sisipkan lagi. Garis. Nah, ini Bapak Ibu. Dari berbagai penjelasan yang telah kita pelajari dari tadi, sebuah urutan kronologi. Silakan lengkapi tabel berikut ini. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, siswa ini kan tadi sudah belajar tentang proklamasi itu, pasti tahu ada tanggal kejadian, ada peristiwanya. Nah, maka dari itu kita akan bikin sebuah tabel. Nah, contoh tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Maksud saya nanti mereka bisa bikin tanggalnya ini ada peristiwa apa dan sebagainya. Caranya bikinnya kita hitung dulu. Ini berapa kolom? 2 kolom. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris. Maka cara bikinnya adalah klik sisipkan, pilih tabel. Nah, ini kita bikin 2 kolom 9 baris. Nah, klik. Nah, gitu aja. Gampang sekali ya. Kita kasih judulnya apa ini? Tanggal peristiwa sejarah. Biar cepat ya Bapak Ibu ya. Saya copy aja. Bapak Ibu nanti bisa mengetikkannya pakai yang lainnya tentunya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini peristiwa sejarah. Saya copy. Iya. Sekarang kita bisa mengaturnya Bapak Ibu. Di sini kan masih ya. Kita bisa merubah hurufnya tetap 11. Mungkin kita cek untuk jarak ya. Kita bikin tunggal seperti itu juga bisa. Nah, ini seperti ini. Terus kita bisa ngatur ini. Bisa kita kecilkan seperti ini. Ini kita tengahkan. Tengah mana ya? Oke, tengah. Oke. Kalau mau warnain juga bisa ya, dengan cara di blok seperti ini. Pilih format atau juga bisa klik kanan Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Kita bisa lihat bisa untuk menyisipkan baris di atasnya, menyisipkan baris ke bawah, sama ya seperti tab tabel yang ada di Microsoft Word ya. Ya. Ini juga bisa ubah orientasi halaman ke landscape dan sebagainya ya. Banyak. Ya,
Oke. Ini ya, kita bisa menggabungkan sel, kemudian mendistribusikan baris. Nah, kalau mau mewarnai di sini masuk ke properti tabel. Nah, ini ya. Misalkan ini kita kasih warna batas tabelnya ini mungkin ukurannya 1, warna latarnya kita rubah menjadi ungu. Ini ya, perataan vertikal sel tengah ya, seperti itu. Lebar kolomnya ya, kita bisa rubah-rubah di sini. Jika sudah, oke. Nah, kita lihat hasilnya. Iya, seperti ini. Kita mau warna ini jadi merah. Sip. Sudah Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa diminta itu untuk mengisi ya. Oke, kita kasih keterangan ya. Silakan lengkapi tabel berikut ini. Nah, kita kasih blok, kita kasih beri keterangan, komentar ya. Kok besar semua. Silahkan isikan peristiwa sesuai dengan tanggal kronologi kejadiannya. Komentar. Yes, sip. Yang terakhir, setelah belajar mengenai proklamasi, dampak peristiwa proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah titik-titik. Kita mungkin bisa sini memberikan gambar ya, biar kelihatan tidak kosongan gitu ya. Kita mungkin kasih dampak atau Indonesia lah, gambar Indonesia. Nah, ini ya gambar Indonesia. Kita keret saja ke sini. Iya. Kita kecilin dikit. Kita tarik garis pembatas. Ya, setelah belajar mengenai proklamasi, sebutkan dampak proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tempat menjawab. Sudah. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita sudah selesai bikin LKS-nya ya. Kita tutup dulu. Kita sudah selesai bikin LKS-nya. Lupa nggak usah disimpan. Ini otomatis tersimpan Bapak Ibu. Jadi tidak harus ada menyimpan gitu ya. Ini otomatis tersimpan. Segala perbaikan yang kita bikin itu otomatis tersimpan ya. Materi sudah, menyisipkan sudah. Nah, tinggal yang terakhir. Ya, terakhir adalah ini harus kita kolaborasikan ya. Jadi ini sudah header and footer sudah. Kemudian berkolaborasi memberikan komentar juga sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba untuk mengkolaborasikan. Ini sudah ya, kita jelaskan tadi. Materi juga sudah. Nah ini, sekarang kita masuk ke sini materinya Bapak Ibu. Berkolaborasi untuk mengisi draft pada Google Dokumen ya. Caranya adalah ya, klik bagikan ya. Kemudian silakan Bapak Ibu mengundang siswa atau email-email sesuai dengan kelompok gitu ya. Email-emailnya silakan dimasukkan di sini. Kemudian setelah itu ya pastikan dia bisa untuk mengedit ya, dapat mengedit. Karena apa? Dia harus mengisi kan tentunya kan. Dia bisa mengedit ya. Apa sih bedanya? Kalau berkomentar itu cuma mengomentari saja yang kayak tadi itu. Komentari yang plus komentar itu aja. Dapat melihat ya cuma melihat doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau mengedit maka dia bisa mengisinya. Maka dari situ siswa itu bisa mengedit, bisa komentar juga ya. Itu silakan. Jadi ini pentingnya email yang dimiliki atau akun yang dimiliki siswa Bapak Ibu harus tahu. Jadi Bapak Ibu nanti mengundangnya seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga bisa itu ini dapatkan link yang bisa dibagikan untuk semuanya juga bisa, itu lewat yang atas ya. Oke, ini hasilnya. Baik, sekarang kita akan coba Bapak Ibu ya. Karena tugasnya adalah setelah ini adalah kita share ke siswa ya. Oke. Caranya adalah ini sudah pastikan semua soal sudah rapi, semua sudah dirapikan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian klik bagikan. Nah, ini. Kemudian ini kita rubah ya. Dapatkan link ya. Ini jangan ini yang dibagikan tapi ini dirubah ya.
siapa saja bisa memiliki link. Nah, itu. Terus kemudian bagikan pada orang lain, ini tentu ya. Kita belum ada yang ditambahkan. Siapa nih? Nah, silakan dimasukkan di sini ya. Siapa saja orang-orangnya ya. Oke, saya masukkan dulu beberapa nama. Ya, sudah saya mengundang Bapak Ibu tadi. Sekarang waktunya kita menunggu ya, kita melakukan sebuah kolaborasi selanjutnya ya. Baik, kita akan menuju ke video selanjutnya, di mana bagaimana sih ya setelah siswa itu mendapatkan email untuk berkolaborasi, kemudian dia harus menjawab, kemudian dia harus mengerjakan dan sebagainya. Kita lihat di video yang keempat, yaitu praktek sebagai kolaborator atau sebagai siswa untuk mengerjakan LKS ini tadi. Baik, jangan kemana-mana, tunggu di video yang keempat Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk melakukan kolaborasi terhadap materi dari Google Dokumen. Terima kasih, tetap di channel Aris Eka Prasetya Official.